Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue kembali lagi dengan episode orang aneh ya. Dan kali ini yang mau gue bahas adalah soal Collier Brothers. Ini adalah rekomendasi dari kalian, ini namanya nih, tada. Jadi gue udah capture-capturein namanya untuk menjadi apresiasi bagi kalian yang sudah merekomendasikan gue kasus atau orang aneh lewat kolom komentar YouTube ataupun juga dari DM Instagram gue atau DM Twitter gue. Walaupun DM Twitter gue isinya lebih kepada pertanyaan nilai-nilai kehidupan gitu ya. Tapi inilah dia kasusnya. Collier Brothers, orang yang suka nyimpenin sampah di dalam rumahnya. Itu sampahnya tuh sampai setinggi langit-langit dan beratnya tuh sampai 150 ton saat terakhir itu dikeluarin semua. Dan memang akhirnya ditemukan juga bahwa salah satu dari saudara yang tinggal di situ itu juga ditemukan meninggal, tiba-tiba bau banget dan dilaporin sama tetangga-tetangganya. Dan prosesnya saking viralnya di tahun 1930-an ini di Amerika, itu sampai ditonton sama 2000 orang. Bahkan sampai hujan-hujanan, itu orang masih mau nonton proses pembongkaran rumah tersebut karena di dalam rumahnya juga isinya sangat-sangat misterius dan mengerikan sekali dan menjadi tragis sekali dan juga sekaligus menjadi sejarah yang tidak terlupakan. Bahkan memang Collier Brothers itu akhirnya dijadiin nama sebuah taman. Nah, kisahnya gimana? Kira-kira kenapa salah satu saudara itu bisa meninggal gitu ya? Dan di mana satu saudaranya lagi? Kita akan ceritakan dan kita akan bahas bareng-bareng setelah ini. Silahkan untuk like, share, dan subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk support gue lewat membership. Karena di sana video-video uncensored atau raw footage-nya biasa gue taruh di sana. Untuk kalian para member bisa tonton. Karena kalau di publik itu tentunya nggak boleh sama YouTube. Oke, jangan lupa juga follow gue di Instagram di @rivaldosantosa, Twitter gue juga sama username-nya untuk kalian bisa DM gue kasus yang menarik. Karena ini adalah salah satu referensi dari kalian. So let's begin the case guys. The Collier Brothers. Jadi tepatnya pada tanggal 21 Maret 1947 ada seseorang yang nelfon polisi pagi-pagi ya. Tepatnya polisi New York bagian 122 dengan sebuah keluhan bahwa ada sebuah bau menyengat. Layaknya bau bangkai yang datang dari sebuah rumah tua yang bertepat di 2078 Fifth Avenue. Alamat yang memang sering dijadikan banyak orang sebagai sumber keluhan kepada polisi karena memang sering terjadi masalah di tempat tersebut yang memang tendensinya mengganggu publik akhirnya. Jadi setiap polisi mendapatkan laporan kepada alamat tersebut, tentunya polisi nggak segan untuk langsung datang untuk negur dan setidaknya nyari tahu sebenarnya apa yang terjadi di alamat tersebut. Dan hari itu pun polisi datang seperti biasa ke sana untuk ngecek sebenarnya bau apa sih yang berasal dari rumah tersebut. Tapi sayangnya memang saat sampai di rumah tersebut seperti yang sudah diketahui juga memang sebenarnya sama banyak orang bahwa memang jendelanya tuh sudah ditutup dengan batang-batang besi. Jadi seperti bisa dibilang lindungi gitu ya, dibuat pertahanan gitu supaya orang nggak bisa masuk lewat jendela. Lalu rumah tersebut juga ternyata udah nggak bisa ditelepon sama sekali karena memang teleponnya udah dicabut karena nggak bayar-bayar telepon. Dan juga ternyata bel rumahnya juga sudah dicabut atau nggak ada sama sekali. Jadi untuk bisa menghubungi orang di dalam itu cuma dengan cara ngetuk pintu. Dan saat didobrak pun juga nggak bisa gitu ya. Makanya polisi tuh saat mendobrak itu ternyata di dalamnya itu memang ada yang namanya sampah-sampah yang udah sampai ke langit-langit pas ngintip. Jadi itu ngebuat proses ngedobrak pintunya tuh jadi super sulit banget karena memang di dalamnya udah banyak barang-barang yang akhirnya menghalangi pintu tersebut. Makanya prosesnya cukup panjang, jadi memang perlahan akhirnya polisi itu mencoba membuang seluruh sampah-sampah di dalam ya dengan begitu kerasnya effort mereka dan sampahnya itu mau nggak mau juga dibuang ke depan jalanan supaya mereka itu akhirnya bisa masuk ke dalam rumah tersebut untuk nyari tahu. Nah di sisi lain, polisi lain juga memanjat jendela lantai 2 dan mecahin jendela untuk masuk yang akhirnya memang kebetulan lantai 2 itu jendelanya itu tidak dikasih tiang-tiang besi. Tapi tetap ternyata saat jendelanya udah dipecahin dan polisinya sudah berhasil masuk ke lantai 2, ternyata di lantai 2 juga banyak banget barang-barang bekas dan sampah yang udah bener-bener banyak dan ngebludak banget. Dan ujung-ujungnya juga harus ngebuang beberapa sampah di lantai 2 untuk ke jalanan supaya mereka bisa akses dan jalan di dalam rumah lebih luang. Dan ternyata saat masuk di lantai 2, saat mereka udah mulai menelusuri lantai 2, 6 polisi patroli yang pada saat itu bertugas, itu menemukan sesuatu yang gak pernah disangka-sangka sama mereka.
yaitu tubuh dari seorang laki-laki yang diketahui sebagai pemilik tempat tersebut yang bernama Homer Collier. Pada saat itu dideteksi kematiannya disebabkan kelaparan dan serangan jantung, jadi starvation and a heart attack. Kira-kira meninggal 10 jam sebelum tubuhnya ditemukan sama para polisi, dan proses dalam menemukan tubuhnya Homer ini juga bahkan membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Karena polisi itu dari proses masuk sampai bisa nemuin badannya Homer itu harus gali sampah yang banyak banget, dan sampahnya harus diestafetkan untuk bisa keluar dari rumah supaya mereka bisa bereksplorasi di rumah tersebut dan nyari sumber baunya. Nah, setelah tubuh Homer ditemukan, muncul sebuah spekulasi tentunya bahwa pelaku dibalik meninggalnya Homer adalah saudaranya sendiri yang namanya Langley, yang sudah tinggal bareng sama Homer berduaan selama lebih dari 1 dekade. Nah, kecurigaan kepada Langley juga semakin terasa karena Langley itu sama sekali nggak bisa ditemuin di mana-mana. Bahkan ada rumor dari orang-orang yang tinggal di daerah tersebut bahwa melihat Langley itu pergi naik bus ke Atlantic City untuk kabur dari jerat hukum. Nah, karena indikasi Langley kabur dan berbahaya inilah seluruh polisi kota itu langsung mencari Langley di daerah Atlantic City, dan kabar berita di koran juga langsung menyebut bahwa Langley itu adalah buronan yang harus ditangkap karena berbahaya dan sudah melakukan tindakan pembunuhan. Nah, sementara pencarian Langley itu dilakukan secara serempak oleh polisi di beberapa negara bagian, polisi di sisi lain juga masih terus dalam beberapa waktu itu ngebersihin rumahnya Homer dari sampah-sampah yang ada di dalam dan barang-barang bekasnya untuk bisa mendapatkan bukti yang lebih valid lagi untuk membantu penyelesaian kasus ini. Bahkan aksi bersih-bersih ini jadi daya tarik bagi publik banget. Tercatat lebih dari 2.000 orang itu berkumpul untuk melihat proses para petugas polisi itu yang bersih-bersih rumahnya Homer, di mana polisi atau petugas bersih-bersih itu selalu ngeluarin barang-barang yang cukup unik ya. Seperti mulai dari piano bekas, sepeda bekas, koran-koran yang super duper banyak banget yang gak pernah gue bayangin pernah bisa disimpan di dalam rumah sebanyak itu. Bahkan setelah dikalkulasi ada sekitar 120 ton barang bekas yang tersimpan di dalam rumah tersebut. Dan analoginya 120 ton itu sama beratnya dengan ikan paus biru. Jadi seperti rumah tersebut dimasukin sama ikan paus biru. Jadi berat banget, 120 ton barang bekas dan juga sampah. Proses bersih-bersihnya juga bukan main. Untuk ngebersihin lebih dari 120 ton membutuhkan waktu berminggu-minggu. Dan pada tanggal 9 April 1947, saat petugas lagi melanjutkan bersih-bersih dan ngosongin rumahnya Homer, mereka itu menemukan sebuah terowongan besar 2 kaki yang dibuat dari laci dan juga per dari spring bed atau matras. Yang ternyata saat ditelusuri terowongan tersebut, di ujungnya itu ada badannya Langley Collier, saudara Homer yang dituduh kabur dan buron dan menjadi tersangka utama pembunuhan atau reason dari kematiannya si Homer. Dan ternyata saat diotopsi, Langley itu justru meninggal lebih dulu, tepatnya pada tanggal 9 Maret. Tepat sebulan sebelum tubuhnya ditemukan. Dan ternyata justru bau yang dilaporkan oleh tetangga pada tanggal 21 Maret itu adalah justru berasal dari tubuhnya Langley dan bukan dari tubuhnya Homer yang ternyata secara otopsi memang baru meninggal 10 jam. Dan belum harusnya mengeluarkan bau yang semenyengat itu. Tapi ya karena memang rumahnya udah penuh banget sama barang bekas, dan juga lika-liku rumit yang dibuat oleh Langley itu ngebuat jarak yang begitu dekat dari tubuh Homer ke tubuh Langley itu jadi sulit buat ditemukan karena saking penuhnya, dan rumahnya itu udah kayak maze karena banyak banget sampahnya dibuat lika-liku. Lalu muncullah banyak pertanyaan publik, kenapa Langley dan Homer ini bisa jadi orang aneh yang ngumpulin banyak sampah di dalam rumahnya sampai rumahnya tuh jadi super kotor banget, bau banget, dan sampah numpuk di mana-mana, dan apakah memang ada pelaku di balik kematian keduanya? Ini yang menjadi pertanyaan kedua akhirnya, karena memang sebenarnya udah nggak mungkin tersangkanya adalah si Langley karena Langley ternyata meninggal lebih dulu daripada Homer. Dan ternyata memang kelakuan aneh keduanya ini sudah terjadi di awal 1930-an. Saat mereka itu dicap oleh publik menjadi 2 bersaudara yang aneh karena seringkali masukin barang-barang bekas ke dalam rumahnya dan bahkan ngebangun sebuah jebakan booby trap alias jebakan buat kaki, biasanya yang cukup mematikan untuk melindungi barang-barang bekas yang mereka masukin ke dalam rumah. Jadi saking parnonya itu ya si Langley, jadi dia sampai bikin jebakan-jebakan takutnya ada orang yang masuk dan mencuri barang-barang bekas yang dia masukin ke dalam rumah. Tapi anehnya memang sebelum kelakuan anehnya diketahui publik di awal 30-an, ternyata keduanya itu adalah orang yang sangat-sangat normal. Bahkan itu adalah kedua orang yang cukup teredukasi dari keluarga yang juga punya edukasi tinggi.
Mereka berdua itu lahir di tahun 1881 dan 1885. Lahir dari bapak seorang dokter di Manhattan yang pada saat mereka lahir itu masih sekolah di sekolah medis dan tinggal di rumah petak, jadi masih susah. Barulah saat bapaknya udah lulus, jadi lumayan sukses, mereka itu pindah ke Brownstone 2078 di daerah Harlem. Bahkan keduanya disekolahkan di Columbia University, di mana Homer itu ngambil jurusan hukum kemaritiman dan Langley itu belajar soal teknik dan kimia. Makanya Langley itu jago banget bikin maze, bikin jebakan dan segala macam karena basis perkuliahannya adalah teknik. Hidup normalnya baru mulai berubah saat kedua orang tuanya itu cerai pada tahun 1919 yang ngebuat dua saudara ini jadi trauma dan kayaknya nggak pengen menjalin hubungan dan merasa bahwa mereka berdua nggak boleh terpisahkan karena satu sama lain harus melindungi satu sama lain dan harus saling nemenin sampai seumur hidup. Karena trauma sama hubungan bapak emaknya gitu. Lalu pada tahun 1923 bapaknya itu meninggal dan 6 tahun setelahnya ibunya juga meninggal. Dan keduanya akhirnya tetap tinggal di rumah lamanya dan gak pindah dari sana untuk menjaga apa yang orang tuanya tinggalkan, legasinya. Jadi walaupun memang keduanya itu sudah ditinggal sama orang tuanya, lalu keduanya juga memutuskan untuk gak menjalin hubungan, sebenarnya memang hidupnya masih normal-normal aja karena masih sama-sama melakukan pekerjaan sesuai dengan jurusan mereka masing-masing dan cukup punya banyak duit di bank dari hasil usaha mereka berdua. Bahkan banyaknya duit mereka itu ditunjukkan dengan mereka itu mampu membeli properti di dekat rumah mereka yang mau dijadiin apartemen untuk mereka sendiri. Jadi memang cukup sukses gitu secara finansial. Dan kehidupan normal mereka yang tadi gue bilang udah sukses, punya pekerjaan, cukup mapan dan segala macamnya, ternyata memang akhirnya berubah pada tahun 1932. Saat Homer itu tiba-tiba ngalamin stroke dan secara bersamaan membuat dia akhirnya jadi buta secara total. Di saat inilah mereka itu mulai jarang keluar karena Langley itu fokus jagain Homer dan ngurusin Homer, sekaligus mereka takut juga keluar karena Harlem mulai banyak orang-orang kulit hitam yang miskin pada saat itu yang ditakuti sama mereka bakal ngerampok dan sebagainya, hasil stereotyping tentunya. Nah, secara singkat juga Harlem memang menjadi salah satu daerah yang berbahaya sampai sekarang. Bahkan kalau lu tanya di Google apakah Harlem itu berbahaya, jawabannya tuh bakal iya menurut Quora dan mencapai angka pembunuhan sekitar 42% di Harlem dan memang mayoritas dihuni oleh African American. Jadi memang dari dulu sampai detik ini juga kondisinya masih sama. Jadi setelah mereka mulai jarang keluar rumah karena takut kriminal di Harlem dan juga Langley itu harus ngejagain Homer di rumah, inilah yang akhirnya ngebuat si Langley ini akhirnya memutuskan untuk cabut dari kerjaannya dan fokus 100% jagain Homer. Dan ngasih makan Homer sambil bacain literatur untuk Homer dan juga mainin piano sesuai kesukaannya Homer sehari-hari. Dan gak tahu informasi dari mana juga, Langley itu juga gak pernah mau bawa Homer ke rumah sakit untuk berobat dan terapi, tapi malah ngelakuin terapinya sendiri dengan memberikan diet kepada Homer dengan 100 buah jeruk per minggu untuk dimakan sama Homer, lalu ada roti hitam dan juga selai kacang yang kata Langley itu bisa bikin dia tuh sembuh dari kebutaannya. Setidaknya itu yang dikatakan oleh beberapa orang yang pernah ngobrol sama Langley, walaupun validitas informasinya belum tentu bisa dibenarkan. Tapi diet 100 jeruk ini bukannya bikin Homer sembuh, tapi justru Homer itu sakitnya makin parah dan badannya tiba-tiba kaku sekujur badan yang bikin dia nggak bisa gerak sama sekali. Tapi walaupun memang udah makin parah, Langley itu tetap nolak buat bawa Homer ke rumah sakit. Jadi memang penyakitnya makin parah, makin menyita waktu juga dan sekarang bukannya buta doang tapi sama sekali nggak bisa gerak. Dan keadaan dua saudara ini juga makin buruk karena udah gak kerja juga si Langley. Jadi mereka udah bener-bener gak ada sumber penghasilan. Belum lagi listrik airnya semua itu diputus sama pemerintah karena mereka gak mampu bayar. Untungnya ya seperti yang tadi gue bilang, si Langley itu kuliahnya di teknik sehingga dia masih bisa ngakalin tuh air dari taman terdekat itu untuk bisa masuk ke rumahnya. Dan juga ya pakai minyak tanah untuk ngangetin dia di kala musim dingin. Nah, kondisi ini akhirnya juga ngebuat Langley itu juga semakin depression dan jadi kena penyakit mental yang ngebuat hobi ngumpulin sampah dan barang bekasnya dimulai setiap malam hari. Bahkan semua sisa-sisa duitnya itu dipakai sama Langley itu buat beli barang bekas yang gak kepake. Dan juga sampai manjat-manjat properti orang untuk ngambil sampah dan barang-barang gak kepake untuk dia koleksi dan bawa ke rumahnya. Dan menjadi sebuah alasan juga kenapa banyak banget koran bekas di rumahnya karena memang sengaja dikumpulin sama Langley buat Homer nanti saat matanya udah bisa ngelihat lagi. Jadi dia tuh berharap untuk Homer itu nanti bisa baca koran-koran semasa dia buta
Jadi dia bisa tahu apa aja yang terjadi dan dia lewatkan semasa dia itu buta. Jadi tujuannya sangat mulia ya dari Langley ya, tapi sebenarnya itu adalah harapan apa ya, bisa dibilang harapan yang sangat-sangat semu sebenarnya dari Langley untuk berharap bahwa si Homer ini bisa sembuh dari buta tanpa dibawa ke dokter sama sekali. Nah, keduanya juga makin terkenal di tahun 1938 saat keduanya tuh nolak menjual properti mereka senilai 125.000 US dollar. Yang kalau sekarang itu udah nggak tahu berapa ya, udah gede banget harusnya konversinya karena ini era-era 40-an. Yang sengaja memang ditolak karena Langley itu merasa bahwa barang di dalam rumahnya itu punya nilai yang juga sangat tinggi, alias barang-barang bekas yang dia kumpulkan setiap malam. Dan itu tertulis di New York Times. Jadi artikel inilah juga yang ngebuat banyak kriminal tuh punya pikiran untuk nerobos masuk ke dalam rumah mereka untuk nyuri barang-barang tersebut yang katanya punya nilai tinggi. Dan ini juga yang ngebuat Langley akhirnya jadi insecure dan takut orang-orang itu masuk ke dalam rumahnya untuk merampok. Dan inilah yang ngebuat Langley sebagai teknisi itu mulai ngelindungin jendela mereka dengan tiang-tiang besi, lalu ekstrimnya bikin booby trap yang buat menghalau para penerobos rumah dan ngasih kawat-kawat duri juga di pintu mereka supaya benar-benar nggak bisa dimasukin sama siapapun. Apalagi konon katanya beberapa orang terdekat di sana ada yang sempat ngeliat Langley itu ngebayar bank yang mau nyita rumah dia dengan sekitar nilai 7.500 US dollar. Jadi banyak orang-orang yang beranggapan bahwa sepertinya Langley itu masih nyimpan cukup banyak uang di dalam rumahnya, cuman memang pelit dan memang sudah tidak rasional lagi. Jadi cuma pengen ngeluarin duit itu buat beli barang-barang bekas. Jadi memang isunya semakin menyebar, banyak barang-barang bernilai besar di dalam rumahnya. Si Langley juga masih nyimpan duit yang cukup banyak. Jadi memang akhirnya memang banyak banget kriminal-kriminal tuh yang semakin pengen banget masuk ke dalam rumah tersebut untuk cari tahu dalamnya itu ada apaan. Dan ini juga yang ngebuat si Langley itu ngebuat lebih banyak booby trap dari sebelumnya karena isunya semakin kuat. Dan booby trap inilah yang juga menjadi alasan kenapa sepertinya Langley itu bisa meninggal. Karena sepertinya setelah ditelusuri sama polisi, Langley itu secara nggak sengaja nginjek booby trapnya sendiri dan pendarahan lalu meninggal karena nggak bisa minta pertolongan. Dan katanya proses dia bisa nginjek booby trapnya itu katanya dia tuh memang lagi yang namanya pengen ngasih makan ke Homer lewat terowongan yang dia buat tersebut. Tapi ternyata memang nggak sengaja nginjek booby trapnya dan akhirnya meninggal. Dan setelah nggak bisa ngasih makanan lagi ke Homer, tentunya Homer itu sebagai orang buta dan juga udah kaku parah, itu jadi kelaparan parah dan akhirnya serangan jantung lagi. Dan juga karena memang rumahnya itu lu nggak bisa jalan sama sekali dan karena yang tahu jalannya untuk ke tempat Homer itu cuman Langley seorang dan bahkan membutuhkan waktu 5 jam itu untuk ngebongkar satu ruangan doang. Jadi memang bisa dibayangkan bahwa Homer pun udah nggak bisa nyari pertolongan kemanapun karena dia buta dan dia juga nggak hafal lokasinya. Kondisi terakhir rumahnya juga udah bener-bener hancur, dimakanin jamur dari sampah-sampah yang disimpan dan barang-barang bekas yang disimpan sama Langley. Dan karena sangat bersejarahnya rumah tersebut dan juga kisah di balik rumah tersebut, sampai memang akhirnya taman di lokasi tersebut itu diberikan nama Collier Brother Park, yang menjadi pengingat untuk keduanya pernah ada di sana dengan histori yang cukup menarik tapi di sisi lain juga tragis. Dan jadi sebuah nama juga bagi banyak orang tua di Amerika kalau anak-anaknya tuh nggak mau rapi-rapi dan beberes rumah. Katanya nanti kalau lu nggak beberes-beres rumah lu, nanti lu bisa bernasib sama dengan Collier Brother. Kira-kira kayak gitu. Nah itulah dia kisah orang aneh hari ini yang gue sampaikan kepada kalian soal Collier Brothers. Yang ternyata memang nyimpen-nyimpen sampahnya itu basicnya karena penyakit mental. Sepertinya sih kalau gue nge-track back dan baca-baca artikel lagi memang apa yang dilakukan sama Langley dalam ngumpulin barang bekas dan segala macam itu untuk menjadi museum history karena dia percaya Homer itu segera akan gak buta lagi dan bisa melihat barang-barang yang sudah dia lewatkan semasa dia itu buta. Sama seperti koran-koran yang dikumpulin sama dia. Dan cukup tragis kasih sayang seorang saudara kandung tuh ya kepada saudaranya, ngurusin semuanya sampai keluar dari pekerjaan dan akhirnya kena penyakit mental. Semoga kisah ini bisa bisa menjadi sebuah insight untuk kalian ya dalam beberapa sisi dan beberapa hal. Itu semoga menjadi hal yang baik dan insight juga buat kita dan tentunya menjadi histori yang perlu kita tahu karena ini cukup menarik banget. So terima kasih sudah nonton sampai akhir. Silahkan like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa juga follow gue di @rivaldosantosa, gue di Twitter dan di Instagram. Kalian bisa DM gue kasih menarik dan ini adalah referensi juga dari kalian. So, sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak orang-orang aneh sebenarnya yang bisa kita bahas dan kita kupas di seluruh dunia ini. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still
for a glimmer to arrive. I know it will, but dreamer, shit.